kreatif sekali, bisa mengubah produk-produk pertanian yang harganya biasa saja menjadi produk-produk pertanian yang harganya luar biasa, dan otomatis untuk kesehatan yang mengkonsumsinya ini mantap banget nih. Hasil panennya itu melimpah. Iya. Setelah melimpah terus harganya itu melorot tajam sampai lebih baik dibuang daripada dijual. Kayak gitu. Iya. Sempet sampai di titik itu. Iya betul. Waktu saya pas bikin produksi ini pertama satu kilonya itu cuma 300 perak waktu itu. Jeruk nipis? Iya. 1 kilo 300 perak? Iya. Padahal sekilo kan segini, Mbak. Iya, kurang lebih isinya 20 sampai 23 piece. Itu nanam banyak, sempat harga murah kayak gitu, kemudian ke ide bikin olahannya gitu. Iya, supaya menaikkan harga, minimal punya kita sendiri, itu panennya bisa naik harganya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita ngolah menjadi produk-produk sebuah ini. Produk. Oke, karena sebenarnya tujuan kita juga kan kepengen jeruk tetap ada di daerah ini. Iya. Dan kita bisa ngambil dari mereka. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Sekarang berarti udah nggak hanya produksi panenan sendiri, bisa jadi ngambil ke tetangga-tetangga yang nanam. BPOM ada halal juga ya? Halal ya. Wah, ini lengkap teman-teman. Jadi udah nggak khawatir lagi, minum ini insya Allah halal. Hari ini habis berapa, Mbak? Alhamdulillah antara 5 sampai 10.000. Wow. Sebulan? Iya. 5.000 sampai 10.000 botol gini? Iya, kita udah sempet sampai Mandalika juga kok. Mandalika? Iya. Lombok. Nonton balap berarti? Iya, juga sempet kan dulu kirim sampel ke Turki. Ke Turki? Waduh, iya. Ini nggak cuma luar Jawa, ya, luar negeri juga. Kita ekspektasinya tuh kepengen go internasional. Dulu. Pengen tanya ini juga, setelah lemongrass ternyata Mbak Hanum produksi 2 ini apa aja nih Mbak Hanum? Selamat datang di panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, sore hari ini saya lagi ada di desa paling selatan Indonesia ini ya? Bukan. Masih ada? Tetangga paling selatan. Selatan masih ada lagi? Masih ada. Desa apa selatannya? Oh, Tanggulangin. Berarti ini, tapi hawa-hawanya masih udah hawa samudra mana itu? Pesisir pantai. Pesisir pantai ya. Lagi tepatnya di desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Sahabat Tani, ini perkenalkan narasumber saya yang lembut dan cantik ini katanya tadi. Terima kasih banyak. Silakan dikenalkan Mbak Hanum ya, coba. Iya. Sahabat Tani. Buat sahabat Tani, perkenalkan nama saya Hanum. Saya dari desa Pandanlor. Pandanlor ini memang ada di jalan antara Jalan Dendels dengan JLS ya. Oh ya. Jadi berada di tengah-tengah kebetulan nih kita. Jadi bisa diakses dari JLS, bisa juga diakses dari Dendels gitu. Ini jadi jalan paling selatannya Pulau Jawa ya. Selatan Kebumen itu ada Dendels namanya. Ya, terus paling selatan ada JLS. JLS ya. Jalur paling selatannya. Ya. Dan ini di antara 2 jalan itu. Teman-teman kalau mau ke sini aksesnya mudah. Setelah Sungai Lokulo nyebrang dari timur, nah udah masuk desa itu ya. Ya. Ya kan deket jembatan itu. Nah. Ya, deket jembatan Lokulo ya. Kalau udah di situ udah nanya aja. Udah nanya aja. Ya. Nah, kali ini sahabat Tani kita akan ngobrol tentang apa yang ada di depan kita nih. Ini Mbak Hanum kreatif sekali, bisa mengubah produk-produk pertanian yang harganya biasa saja menjadi produk-produk pertanian yang harganya luar biasa, dan otomatis untuk kesehatan yang mengkonsumsinya ini mantap banget nih. Nih Mbak Hanum. Basicnya Mbak Hanum sebenarnya sebelum produksi ini apa Mbak? Basicnya apa emang udah seneng kayak gini? Petani? Basicnya petani ya. Jadi saya datang ke daerah ini tuh memang semua kebanyakan petani. Terus beberapa tahun kemudian lagi tren menanam jeruk nipis sama jeruk warangan. Beda nggak sih samanya? Kayaknya hampir sama, cuman bahasa Jawanya warangan, bahasa. Terus di sini ada bahasa jeruk monte juga. Oh iya, jadi waktu itu lagi tren banget di sini, kalau tidak salah itu sempat menjadi sentra jeruk di Kebumen. Saat itu. Itu Pandanlor kurang lebih tahun 2017-2018an. Oh, waktu itu emang melimpah si jeruk ini di sini. Melimpah banget. Jeruk-jeruk yang bukan untuk buah dimakan langsung ya, kan nipis,
lemon itu, monte Iya. itu kan memang untuk bahan makanan gitu ya. Makanan, bahan sabun cuci piring, bahan produk lah istilahnya kayak Produk gitu. olahan Betul, ya. Iya benar. Dari situ jenengan terinspirasi untuk membuat ini. Ya terinspirasinya itu karena memang hasil panennya itu melimpah. Iya. Setelah melimpah terus harganya itu melorot tajam sampai Cerdas ini. lebih baik dibuang daripada dijual Masa? kayak gitu. Iya. Sempet sampai di titik itu. Iya betul. Waktu saya pas bikin Produksi ini pertama gitu 1 ya? kilonya itu cuma 300 perak waktu itu. Jeruk nipis Iya. 1 kilo 300 perak. Iya. Padahal sekilo kan segini, Mbak Iya, ya. kurang lebih isinya 20 sampai 23 piece. 23 buah 200 perak. 300. 300 perak yang bener aja. Iya, waktu itu bener-bener segitu. Orang metikin sekilo dibayar 300 aja nggak Dan itu mau. Pak udah pakai sewelasan bahasanya ya. Oh, Jadi kalau sewelasan. misalnya 11 kilo nanti dihitungnya 10 kilo kayak gitu. Astagfirullah. Jadi Udah berapa 300. tuh? Nggak ngerti deh. Nah, habis itu kita nyoba diecerin gitu ya ke beberapa. Oh, jenengan dulu nanam sendiri itu Iya, jeruknya. nanam sendiri, bahkan sampai sekarang juga kita nanam sendiri. Ini petani beneran, nggak cuman asal ngomong petani jenengan. Petani loh. Nanam jeruk Kita sendiri. itu bener-bener sahabat tani Wes, banget. Sahabat tani banget nih, Iya. jarang-jarang nih petani nih. Dan Jadi memang- waktu itu nanam banyak, sempat harga murah kayak gitu, kemudian ke ide bikin olahannya gitu atau Iya, gimana? supaya menaikkan harga, Iya. minimal punya kita sendiri itu Ah. panennya bisa naik harganya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita ngolah Mengolah menjadi produk-produk sebuah ini. produk. Iya. Pertama dibikin itu, terus belajarnya kan. Kalau petani Belajarnya. kan, petani-petani konvensional yang lain di sini kan juga belum ada yang niru karena mungkin nggak tahu ilmunya. Betul. Membuat produk-produk kayak gini ini dari Betul. mana? Jadi idenya itu? sebenarnya sih ini bukan resepnya bukan dari kita gitu Iya. ya. Ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita sebagai petani itu jangan terus fokus sama pertanian gitu. Kita tetap Produk. harus upgrade ilmu Upgrade, kan gitu. betul Kita nih. harus bersosialisasi dengan yang mungkin yang industri, mungkin dengan beberapa pedagang seperti itu supaya kita ngambil ilmunya. Nah dari situlah kita tahu Mbak ini nih ada produk kayak gini, coba Mbak bikin. Oke dicoba, akhirnya alhamdulillah dapet taste rasa yang oke, kan. Kemudian ayo kita coba. Nah gitu, akhirnya kita Jadilah coba, nih ya. alhamdulillah. Jadi produk yang ini. Ini pertama ini. Iya betul. Produk pionirnya ini ya. Ya Lemongrass, lemongrass nih teman-teman. Ya itu yang berbahan dasar jeruk nipis itu tadi. Oh, lemon itu Yang buat jeruk. naikin Ini gambarnya harga. jeruk nipis. Betul. Berarti pertama memang hasil panen sendiri itu yang pas murah-murahnya dibikin kayak gini. Dijual, diperas, kemudian menjadi harganya berapa kali lipat ini Mbak kalau misal Kalau di dihitung? daerah sini jadi berapa kali lipat ya? Kalau udah sampai masuk tempat produksi kan sudah jadi sari ya istilahnya. Iya, udah Itu kita beli di tempat kita sendiri, itu harganya untuk saat ini ya. Kalau waktu itu saya belum begitu memahami, tapi kalau saat ini itu sudah bisa di harga 4.000. 4.000 apa? 4.000 per kilo. 4.000 per kilo jeruknya. Iya. Beli ke petani. Enggak, kan punya kita sendiri. Oh, punya sendiri gitu ya kita ya? beli ke petani, betul. Petaninya kan kita sendiri. Ya, Jadi, petaninya sendiri kalau ya, bisa lebih dibilang aman. kita itu sebenarnya petani. Yang tadinya Rp300 per kilo. Iya. Sekarang sudah bisa menghargai produknya sendiri dengan 4.000 per kilo. Iya. Wah, berapa Itu ratus pas kali. lagi murah-murahnya. Pas lagi murah-murahnya. Kadang sekarang udah ada harga yang paling tinggi gitu ya. Itu bisa sampai 35.000 1 kilo. 1 kilo. Iya, tapi kerennya tuh gitu kalau jeruk dan pertaniannya kadang di bawah banget, kadang bisa di atas banget. Oh, maksudnya bahan jeruknya itu kadang Jeruknya aja. sempat harga 35.000 Iya. saat-saat ini gitu loh. Ya, tahun kemarin sempat 35. Jenengan kalau memang lagi harganya melambung tinggi kayak gitu, ongkos produksinya naik dong. Naik, tapi ada beberapa bahan yang memang Bisa- posisinya turun. Oh, iya, Jadi iya. tambal sulam. Artinya
seberapapun harga bahan bakunya tetap produksi jenengan kan? Tetap produksi, enggak karena nanti alhamdulillah. pas mahal harga bahan bakunya kemudian mending dijual keluar daripada dibuat ini, tetap konsisten membuat ini. Konsisten banget, iya. Oke, karena sebenarnya tujuan kita juga kan kepengen jeruk tetap ada di daerah ini. Iya. Dan kita bisa ngambil dari mereka. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Sekarang berarti udah nggak hanya produksi panenan sendiri, bisa jadi ngambil ke tetangga-tetangga yang memang bermanfaat untuk petani yang lain lah ya. Iya, alhamdulillah ada dua petani yang sering masuk ke sini ya. Otomatis dihargain dengan harga yang layak lah intinya ya, nggak kita harganya sesuai dengan pasar aja. Pasar aja. Iya. Sesuai dengan pasar. Ini membantu banget ini, harusnya banyak nih petani-petani yang ngikutin Mbak Hanum ini ya. Ini resepnya pelatihan-pelatihan itu tadi? Iya. Ikut kemana-mana jenengan berarti? Awal membuat ini, lemongrass. Tadinya emang udah punya bayangan nih nanti jeruk tak bikin lemongrass gitu atau masih blank sama sekali dulu? Ya udah ada gambaran. Karena kan ada dari teman ke teman, sering ikut, sering baca gitu kan. Ada teman juga yang sebenarnya sudah bikin juga. Nah dari situ udah bikin ini gimana kayak gitu. Cari ilmunya, ketemu resep. Ya. Kalau ini udah konsisten berarti ya. Udah maksudnya rasanya enggak. Sekarang saya minum manisnya segini, besok kok manisnya turun, udah enggak ya? Udah punya standarisasi SOP gitu ya? Naik turunnya rasa itu sesuai dengan alam. Mosok? Iya betul. Alam gimana? Karena kita tidak menggunakan pemanis tambahan dan kita benar-benar pure dari alam dan alami, jadi benar-benar alami. Jadi ketika ada Pranoto Mongso namanya ya, itu ketika jeruk mongsonya mungkin mongso nom kayak gitu ya, itu bisa jadi lebih nom juga rasanya. Gitu. Tidak lebih pekat gitu, tidak terlalu asam. Kecutnya tidak terlalu. Sementara standar. Begitu juga dengan gula. Oh, gula gitu, Po? Iya. Kecuali kalau kita pakai gula-gula yang kayak premium yang udah kemasan, yang memang sudah pabrikan itu ya, pabrikan. Tapi kalau yang masih curah itu masih ada. Masih kadang terpengaruh. Jadi 11-12 rasanya. Cuman kalau untuk rasa tetap ya 11-12 karena sesuai dengan BPOM-nya memang komposisi juga harus segitu terus, nggak boleh. Ini udah BPOM, Mbak? Sudah. Kayak obat-obatan udah, maksudnya izinnya lengkap ini ya? Lengkap banget. Ada BPOM, ada halal juga ya? Halal ya. Wah ini lengkap teman-teman. Jadi udah nggak khawatir lagi minum ini insya Allah halal. Tidak mengandung alkohol ya? Tidak. Ini mengandung alkohol. Perizinannya sampai ngurus kemana-mana berarti nyalain demi ngurus sampai pusat. Sampai pusat pernah? Ya, ternyata dari pusat kembali ke daerah. Daerah gitu. Ya. Nah, dulu awal produksinya kan otomatis belum ada izin, belum ada merek, belum branding dengan lemoninya, dengan lemongrass-nya ini. Awal-awal ceritanya itu ngolah terus kan kalau udah diolah harus dijual, Mbak ya, nggak mungkin diminum sendiri kan ya. Itu cari pasarnya gimana jenengan? Sebelum nge-branding ini? Ya, cari pasarnya saya dari teman yang jauh. Malah teman yang jauh? Ya, teman yang jauh. Jadi saya kasih tahu bahwa saya sedang produksi ini, kamu mau coba nggak? Gitu. Jadi memang kita korban sampel. Tapi teman jauh itu alhamdulillah ngasih feedbacknya baik. Terus ya udah langsung jadi agen, jadi reseller. Alhamdulillah sampai sekarang dia masih jadi reseller saya. Oh gitu. Nah, jadi dia bersama saya sudah benar-benar menemani. Nah, dari awal. Dari situlah saya mulai percaya diri, menambah kepercayaan kan. Akhirnya saya nyoba di kantor-kantor, kayak di kantor dinas-dinas. Mulai dari di Purworejo ada, di Kebumen juga saya coba. Ternyata feedbacknya juga baik. Responnya bagus. Akhirnya udah saya produksi. Tadinya mulai dari kalau sebulan itu paling cuman habis 100 piece ya. 100 botol gini? Iya, tadinya. Hari ini habis berapa, Mbak? Alhamdulillah antara 5 sampai 10 ribu. Wow, sebulan? Iya. 5.000 sampai 10.000 botol gini? Iya. Ini campur dengan semua varian atau khusus yang ini? Campur. Oh campur, semua varian bisa 5 sampai 10.000.
Wow, mantap itu. Harganya padahal berapa Mbak tadi Mbak? Harga dari kita tuh cukup 6.000 saja. Ini 6.000. Iya. Tapi kalau sampai daerah Kebumen, daerah Purworejo dan Kebumen. sekitarnya ya. Tapi kalau misal udah masuk ke luar kota, kita tambah ongkos kirim. Jadi kalau kita pernah ada di Jakarta juga ya, di Jakarta itu dijual maksimal harga 15.000. Maksimal 15.000. Ini tapi kan 6.000 itu dari jenengan ya, atau harga HET-nya udah ditetapkan oleh? Dari saya 6.000. Nah, nanti sana terserah mau jual berapa kayak temennya ataupun ini kemarin saya ngeliat di swalayan di Kebumen udah ada juga ini Mbak ya. Iya. Nggak cuma di lewat temen by temen tapi udah masuk ke pasar-pasar modern udah gitu ya. Iya, kalau di Kebumen ada di retail lah sudah ada. Boleh disebutin nanti Mbok yang di kota Kebumen mau ngambil di mana gitu, aja? Di Silmi ada. Oh, di Silmi. Jalan Pemuda terus? Ya, biasanya kan pada sering ke sana. Terus kalau makan gitu ya, kalau misal mau makan di Cirulu ada juga. Cirulu ada barangnya di sana. Jadi untuk minum langsung di gitu ya. Haji Tino juga ada. Haji Tino ambal, sate ya? Iya. Kasman juga ada. Pak Kasman juga ada. Itu ya, masukin sendiri gitu. Apa ada tim marketingnya sendiri udah ini? Sebesar dulu itu? kita masih bareng kok sama suami, satu tim. Tim sama suami? Iya. Tim suami istri itu ya? Iya, betul. Tim keluarga. Sempet juga ada karyawan gitu kan. Cuman memang sekarang kan lagi sangat sulit ya buat lapangan pekerjaan itu dan akhirnya mereka cari pekerjaan yang lain. Karena memang jujur saja produk-produk seperti ini tuh sulit untuk distribusinya. Iya. Karena mungkin daya tahannya gimana Mbak ini? Nah itu dia, karena daya tahan itulah kita menjadi. Ini maksimal berapa hari nih expirednya? Kalau di luar ruangan kita cuman bisa 3-5 hari. Di luar ruangan tanpa masuk pendingin. Kalau di kulkas? Kalau di dalam pendingin kita pernah tes antara 1 sampai 6 bulan. Wow. Ya, kalau di pendingin tergantung suhunya. Suhunya, ketika di suhu kulkas gitu, bukan di freezer ya, nggak mungkin di freezer juga kayak gini kan ya. Di showcase. Di showcase itu bisa 1 sampai 6 bulan. Betul. Aman dikonsumsi. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sama boleh ya. Boleh banget. Di daerah Kebumen, Purworejo atau sekitarnya yang mau nampung gini, biasanya kalau di swalayan atau di mitra-mitra itu dijual berapa? Biar gambaran yang mau kerja sama punya keuntungan berapa itu? 7 sampai 10.000. 10.000 masih terserap oleh pasar ini ya? Iya. Berarti dapat 4.000 sendiri? Tergantung tempat sih ya. Tempatnya, ya misal di kafe-kafe gitu ya. High class, dia pasti akan naik. Gitu. 10.000 masih pantas ya? Masih. Karena minuman-minuman yang... Itu yang... untuk daerah Kebumen loh ya. Kebumen. Nah minuman-minuman yang kurang menyehatkan, yang banyak gula-gula dan macam-macam aja, ada yang 20.000 Mbak. Gitu ini ya. Kan sehat ya? Iya. Bener. Lemon grass nih sahabat tani. Nah ini lemon grass maksudnya apa Mbak? Lemon itu jeruk nipis. Grass itu rumput. Ada rumputnya atau gimana? Lemon grass itu sebetulnya bahasa Inggris, kalau nggak saya bahasa Inggrisnya sereh gitu. Oh gitu. Tapi kebetulan kok ada lemon-lemonnya, ya udah berarti pas nih. Udah. Ini ada serainya loh teman-teman. Tiap satu botol ada batang serainya 1. Betul. Ini yang mencirikan bahwa ini adalah air lemon sama air grass serai itu ya. Iya. Rumput ya. Tapi lemon. Semua dari sini, serahnya barang dari sini ada ya, di lokal-lokal ini. Seiring berjalannya waktu, ketika kita produksi beberapa tahun kemudian ternyata kita kekurangan serai. Akhirnya kita serainya tanam di bawah pohon jeruk gitu kan. Oh gitu. Jadi tumpang sarinya tuh dapat kan. Iya, bisa terus cocok perawatannya juga nggak terlalu repot. Susah karena kayak rumput aja emang grass serai. Betul banget. Berarti buat teman-teman yang mau budidaya jeruk bisa dikombinasi sama serai. Bisa jadi langsung minum lemon grass. Ya, di rumah sendiri pun bisa kalau memang nggak harus. Kalau memang cuman bikin ini diperas aja kan ya airnya ya. Diperas terus ditambahin serai. Iya. Diminum. Iya. Udah jadi ya? Jadi digodok dulu dong. Oh, digodok dulu. Steril ya. Ya, pasti ada SOP-nya sendiri dan ini rasanya emang mantap. Saya udah nyoba tadi. Saya yang tadi punya saya jangan udah buka saya tadi. Ini kan baru masuk chiller jadi nggak terlalu dingin, masih hangat-hangat, masih baru tadi. Ini ya. Setelah lemon grass. Ini di tahun berapa dulu, Mbak? Mulai produksi 2017 mulainya.
Lama ya? Ya. Udah hampir 10 tahun berarti ya? Sudah 8 tahun, 8 2025 tahun, ya. sekarang. Tapi untuk perizinannya kalau tidak salah itu 2020 baru turun. BP POM-nya, BPOM. halalnya gitu ya? Halalnya 2022 karena halal itu kita nunggu fasilitasi. Oh gitu. Ya, kalau mandiri UMKM kayaknya belum kuat ya Pak ya. Ini kan halal banyak yang kemarin fasilitasi. Iya betul, makanya kita juga ikut fasilitasi. Fasilitasi itu. Dan ini udah resmi halal, ada sertifikasi BPOM-nya, Iya betul. POM-nya gitu lah ya. Iya. Artinya mau didistribusikan kemana aja masih oke lah ya. Kita udah sempet sampai Mandalika juga kok. Mandalika. Iya. Lombok. Nonton balap berarti? Iya, waktu pertama kali ada MotoGP. Pertama kali MotoGP ini sampai sana? Ya. Bermasuk bersama MotoGP ya berarti? Yang bawa siapa Mbak? Ada UMKM Mataram yang Mataram? bawa. Iya, kita kerjasama sama UMKM. Dikirim Mataram. ke sana? Enggak, Iya. jenengan ikut nonton enggak ke sana? Enggak. Enggak, Nah, setelah jauhan itu ya? kita dapat reseller di sana. Reseller di sana dapat. Betul. Oh, berarti itu 5 sampai 10.000 bukan hanya pasar lokal aja jenengan. Iya, sampai ke pokoknya sana-sana. total. Dikirim. Iya. Tapi sekarang saya stop dulu yang sana karena Oh, ya. kan kurang rame untuk kurang rame. terus pengirimannya juga agak ini. Kalau bukan rame peminatnya, bukan kurang rame tapi waktu kan saya kan pengen nonton sebetulnya tujuannya tuh pengen nonton. Jadi karena kurang rame MotoGP-nya kan. Jadi di sini kan effortnya nggak kayak yang pertama waktu Iya, MotoGP. iya, iya. Jadi kayaknya kita stop dulu aja gitu. Terus reseller kemarin juga sempat ke sini buat itu gimana kapan lagi. Sebenarnya di sana Dari Mataram sampai ke bagus. sini. Iya. Ke Sebenarnya di rumah sana produksi responnya sini. bagus. Responnya bagus. Oh. Loh kok nggak ngirim aja? Ya itu dia. Pengirimnya kan harus pakai apa ya? Ekspedisi yang cepat. Oh, yang cepat. Ini karena kalau di luar ruangan berapa tadi? Berapa hari? Ya, karena 1 minggu? enggak Pak, cuman 3 sampai 5 hari Oh, aja. 3 sampai 5 hari. Harus yang minimal 3 hari udah nyampe ke sana. Jangan Ya, sampai 5 hari ya. Minimal 2 hari. 2 hari. Jadi nanti kalau Lebih udah aman sih. 2 hari sampai sana masuk pendingin udah aman lah ya. Kalau udah Jadi di dipendingin. sana waktu itu masuk ke freezer. Oh, freezer. Di freezer kan bisa sampai 1 tahun aman. Kita Jadi udah- kendalanya kalau untuk pasar luar kota itu ya Mbak ya? Iya, jadi kendala banget di situ. Mungkin kita Karena tidak awet. butuh paketan yang memang ada pendinginnya ya? Ada Di nggak sih? Kebumen ada, tapi di Kebumen belum sampai. Belum ada agen ada. paket itu? Belum. Oh, ini pengusaha paketan harus buka nih. Ya kayaknya Ya. seperti JNT, JNE ada yang frozennya. Ada Boleh. frozennya boleh ya, boleh buka. Karena Oke, nggak saya cuman 1-2 nih pengusaha UMKM kayak gini ya. Iya. Bisa jadi dia butuh paketan yang cepat Kalau gitu ya. UMKM butuh kayak frozen. Yang memang dipaket masuk ke storage gitu kan ya. Jadi aman selama perjalanan Betul. gitu ya. Kita juga sempet kan dulu kirim sampel ke Turki. Ke Turki, waduh. Iya. Ini nggak cuman luar Jawa, Iya, luar karena negeri juga. Kita ekspektasinya tuh kepengen Go internasional gitu. dulu. Jadi ikut pelatihan, terus ada Kadin Turki baru kan di Indonesia. Terus kebetulan tuh dia deket sama saya karena kita chattingan di Facebook. Akhirnya gimana caranya Bapak bisa bawa produk saya? Dia Ke bilang, sana. karena semua dinas, semua apa ya, agen-agen Pengiriman, eksportir gitu ya. itu angkat tangan. Angkatan untuk Kalau ngirim ini ke Bapak luar negeri. bisa, artinya sebenarnya saya ada peluang di situ. Saya hanya ingin membuktikan itu. Aku bilang gitu. Heeh. Oke Bu, saya mau. Dia bilang gitu kan, namanya Pak Boni. Dibawa ya oleh beliau. Bawa ke sini ke Jakarta. Besok saya mau ke Turki, saya bawa. Oke, saya bawa lah pakai dus. Dia kirim pakai pengiriman entah pengiriman apa ya. Tapi ternyata sampai sana juga. Sampai sana juga. Tapi itu pun saya harus ganti apa label, harus berbahasa Turki. Oh gitu standarnya. Ya, Kalau ya, mau ya, diekspor ke negara tertentu itu harus menyesuaikan ya. Pengirimannya aja kalau nggak salah waktu itu 2.500.000. Waduh. Pengirimannya aja. Tapi nutup Jadi enggak?
nggak nutup sih. Oh, nggak nutup, karena Tapi, memang promo lah ya pertama ya. Karena kan masih promo. Cuman kalau misal dihitung-hitung, misal dalam jumlah yang banyak, sebenarnya sih dapat. Dapat. Saya juga pengen tahu cocok nggak sih di lidah mereka gitu kan untuk lemongrass ini kan. Ternyata cocok mereka. Responnya bagus. Berapa Pengen botol lagi, itu tapi waktu itu? waktu Berapa itu botol? saya ngirim 100 botol kurang lebih. 100 botol. Dan di sana dibagikan aja tuh dijual sama. Di sana ada yang dijual, ada yang dibagi. Jadi kan ada yang sebagian buat sampel, ada yang juga dibeli. Katanya pembelinya sebenarnya juga oke. Oke, enak rasanya cocok rasanya dengan juga lidah masuk. mereka ya. Terus mereka merasakan ada pedes-pedesnya. Dia pikir jahe kan, padahal nggak ada jahenya. Karena mungkin kurang familiar dengan rempah-rempah Iya, biasanya mereka. Tapi tetap terserap aslinya ya. Terserap. Di luar negeri pun. Kunyitnya juga mereka Oh, ke Turki sama ini juga ya? Nah, ini. Saya pengen tanya ini juga. Setelah lemongrass, ternyata Mbak Hanum produksi 2 ini. Ini apa aja nih Mbak Hanum? Bisa dikenalkan. Yang ini Kunyit. kunyit asem. Kunyit asem. Iya. Ada lemonnya juga nggak? Nggak ada. Oh, ini kunir sama asem jamu ini ya berarti ya? Iya. Kunir asem yang jamu-jamu ibu-ibu gendong Iya, itu. iya, Cuman betul. resepnya Mbak Hanum lah ya. Iya benar. Spesial. Lebih enak ini dijamin. Anti getir gitu. Oh, anti getir. Iya, anti getir. Ini dijamin nggak getir minum itu? Iya. Boleh kok dicoba. Belum nyoba kan? Ayo dicoba dulu. Oh, masa aku ngombeni kabeh saya nggak enak ini. Ya, nggak Terus apa-apa. yang ini apa Yang ini Mbak? jahe susu. Jahe susu. Ya, jahe susu ini karena kita ngelihat kayaknya nggak ada ya jahe susu yang dikemas, ya udah kita bikin aja. Iya, yang Es kemasan-kemasan. tapi anget gitu. Ada nggak sih es tapi anget gitu? Kalau ini saya boleh nyoba? Boleh banget. Main kameramennya pengen ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya dapat 2 botol ini, ada lemongrass sama jahe susu. Mohon maaf teman-teman, ini anginnya kenceng. Di sini pinggir laut sih, jadi mantap ini, bismillah. Iya. Dingin tapi anget ya, Mbak. Iya benar. Ini bisa dimasukin ke kulkas, tapi rasa jahe susunya masih terasa. Enak ini sama jahe susu yang di angkringan-angkringan itu, Mbak. Iya. Pas ini. Iya. Ini varian ini mulai muncul kapan, Mbak? Varian yang ini jamu mulai ini sama ini. muncul belum lama sih, itu baru kurang lebih 2 tahunan apa ya? 2 tahunan. 2 tahun atau 3 tahun lah kurang lebih. Dan diterima pasar juga ini. Dengan Ini sebenarnya diterima pasar, tapi kita rem karena kenapa? Karena belum ada BPOM-nya yang ini. Nah, tapi halalnya udah. halalnya udah. Jadi kalau BPOM itu nggak langsung ke semua produk yang jenengan? Enggak, BPOM itu satu produk satu. Duh. Satu Padahal bayar nomor. itu ya? Yang bayar loh Pak. Mahal Masa nggak? enggak bayar? Kalau mahal itu Tergantung. iya, tergantung produknya karena BPOM itu Artinya- case by case. Artinya gini loh, kalau memang ini untuk mendukung UMKM kita biar lebih maju, harusnya BPOM yang gratisin ya. Tak bantu nggak suara ini loh, Mbak? Gratisin Pak. Emang Untuk- gratis ini? Gratisin. Gratisin. Jadi satu UMKM itu dapat satu fasilitas produk dari BPOM. Ini berarti gratis, yang halal ini? Gratis. Yang halal ini gratis. Yang ini BPOM, BPOM yang ini gratis. saya gratis dari provinsi. Yang ini, yang kunyit asam, ada satu lagi, tapi tidak ada di sini ya, yang tanpa gula, lemongrass yang tanpa Oh, ada gula. tanpa gula. Ya, Berarti buat penggemar yang nggak makan gula, ada ya produknya ya? ada. Itu biasanya buat orang yang Diabetes. Lebih sehat lagi ya, nggak pakai gula. Udah ada BPOM-nya juga Udah yang ada itu. BPOM, yang belum ada cuman ini nih, makanya kita Ini udah nggak ada ini. ketahuin. Ini udah ada berarti yang Ada. jamu ini. Ada. Gratis juga. Gratis. Kalau yang kunyit asam sama yang zero sugar itu dari daerah sini, dari Kebumen. Dari Oh, artinya difasilitasi sudah Fasilitas, sebenarnya ya. iya. Jadi pemerintah kita memang fokus lah ya. Iya. Nggak ditinggalin gitu aja kalau Nggak ketika ditinggalin. ada apalagi petani berusaha untuk lebih naik kelas, digratisin. Digratisin. Saya juga sedang menunggu gratisan juga nih, pengen bikin rumah produksi nih. Menunggu Kira-kira gratisan. Kemana nih? Kira-kira Ah, kemana nih? boleh nih. Biasa UMKM kan biasa nunggu gratisan ya. Cuman kalau misal pun nggak ada gratisan, kita juga tetap berusaha. Nggak berarti Artinya kan kita memang diem, nggak. adanya pemerintah untuk itu. Iya, Apalagi paling ngelihat tidak kan membantu sedikit cukup Memperingan. banyak seperti itu kan. Gitu. karena ini loh, rumah produksinya masih jejeran Jadi- dengan rumah ya. Ya, Harapannya nanti ada pabrik sendiri pengennya ya. Ya, betul. Ini baru ngerencana mau pengembangan Ya, karena itu. 2026 kita udah harus upgrade nomor izin edar. Izin edar yang BPOM itu. Ya, semua. Oh.
Jadi harus syaratnya kayak gitu, harus Iya. punya ruang produksi yang terpisah, dari rumah. Ini kan ya udah terpisah sebenarnya, cuman Iya. masih satu bangunan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh sekarang. Atapnya beda gitu harusnya. Iya. Waduh. Ya jangan Iya, waduh, itu penyemangat. Oh penyemangat. Iya betul, itu penyemangat. Nah ini yang patut dicontoh nih, ada apapun di depan kita kalau memang udah regulasi oleh pemerintah harus dilakukan. Iya, dengan karena semangat. itu membuat kita lebih nyaman. Lebih nyaman. Supaya ya. kita juga bisa melangkah jauh lebih Tujuannya juga baik ya, memisah lebih itu ya, menjangkau. Iya, supaya benar. rumah ya rumah, produksi ya produksi gitu ya. betul. Lebih profesional kan. Lebih profesional. Ngajarin si UMKM kayak kita untuk lebih Iya. naik kelas lah ya. Caranya Betul. kayak gitu ya. Betul. Oh, boleh ini enggak bagi petani Mm-mm. kunyit? Nah, Boleh deh kunyit, nawarin ya. ke kita. Kunyitnya, Ya, kunyitnya. ini sampai kurang bahan. Ya nggak kurang bahan, cuman kalau kita bisa langsung ke petaninya, kan kita bisa ngasih tambahan sedikit walaupun 500 atau 100 per kilo. Daripada kan kalau ini selama ini jenengan nyari di pasar di berarti. pasar kalau Oh. untuk kunyit. Kalau yang ini nih udah Ada pure di kita lokal semua sini. nih. Karena tadi ceritanya menyelesaikan harga jeruk. Jeruk ya. Kalau iya, kunyit memang jeruk. sini bukan sentra kunyit Bukan ya. sentra. Buat teman-teman nih yang di Kebumen sentra kunyit bisa ngubungin Mbak Hanum Boleh. atau komentar di konten hari ini ya. Boleh. Nanti kita hubungkan ke Mbak Hanum supaya ditampung ke sini dengan harga Iya. yang lebih layak daripada teman-teman petani masukin ke pasar dengan harga murah dari pasar dibeli Mbak Harum dengan harga yang lebih mahal. Dengan harga saya beli di pasar. Di pasar, mending Iya. langsung ya, memotong rantai pasar itu ya. Betul. Apalagi yang deket-deket sini nih, yang punya kunyit, boleh ke sini langsung. Nah, tapi di sini agak susah. Agak karena susah. kan pesisir. Di pesisir. Di tempat wilayah saya di Alian ada tuh Ada ya? banyak. Oh ya, boleh. Nggak. Calling. Nge. Yang punya asam juga nggak apa-apa. Oh ini ada asemnya juga. Iya kan kunyit asam. Oh kunyit asem, kunyit dan asem. Kalau lemongrass, lemon Lemon dan dan serai. serai. Kalau jahe dan susu ini jahe dan jahe beneran. Susu apa ini Mbak? Itu susunya susu krim. Susu krim. Susu kental manis. Oh susu kental manis. Iya. Oh. Dan ini Kental enak manis. emang. Ini minuman enak kalau ini. Kalau ini minuman cenderung ke Segar. sehat lah ya. Untuk Ini juga kesehatan. sehat, Ini juga Mas. sehat Iya. karena ada jahenya ya. Jadi kalau susu dicampur sama rempah itu masih aman, tapi kalau susu dicampur dengan buah itu tidak baik. Udah ngerti sampai aturan Iya, gitu. belum kita tuh kalau membuat suatu produk itu benar-benar kita harus mendalamin. Nggak cuma Yang- produk sih, pekerjaan pun juga harus kayak gitu. Harus mendalamin tahu ya, Kak. detail Apalagi ini sampai ke untuk dalam. konsumsi manusia ya. Betul sekali. Tujuannya kan kita dari petani untuk negeri kayak gitu istilahnya. Mantap Mbak Hanum ini ya. Warisan berhasiat budaya sehat kan tagline-nya kayak gitu. Tagline-nya siapa itu? Saya, Apa-apa Lemoni. tadi? Warisan berhasiat budaya sehat. Lemoni, warisan berhasiat budaya sehat. Wes, Iya, betul. Mantap Seperti ditulis di sini nanti. Lemoni ini nama perusahaannya. Ya. Produknya ini tadi udah Ya. disebutin ada 3 sama 4 varian, yang satunya Yang zero. lemongrass non gula. Ada juga Lemoni nama perusahaannya ini Bapak Anwar. Anwar ini suaminya Suami jangan. saya, betul. Ini berarti tersangkanya ya yang di belakang layar ini ya. Betul. tersangka utamanya ini berarti Benar, beliau benar, ya. benar Katanya sekali. dengar-dengar sampai yang desain-desain ini beliau ini udah Oh punya iya, kreativitas benar-benar. itu ya. Nggak harus pesan ke percetakan, pesan sama suaminya. Oh berarti. iya, pokoknya kalau belum jadi dia yang harus jadi apa? Kamu harus ditekan-tekan biar cepet Us. jadi. Saling apalagi mendukung kalau, lah ya. Iya, apalagi kalau mau BPOM kan, desain itu harus sesuai dengan harus di-approve dulu sama sana. Mosok Gitu. sampai desain produknya ini Jadi waktu gambarnya, betul, tulisannya gitu. tulisan semua ukuran apa bla 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 segala macam. Jadi kalau misal ada yang ini kan sangat sederhana sekali ya, karena waktu itu memang sangat cepat saya harus menyelesaikan gitu. Iya. Jadi udah nggak mikir panjang harus ini ada yang ngasih tahu ini harus yang ini Mbak biar ini. Oke, tapi nanti ya kalau BPOM-nya harus upgrade lagi karena kayak gini aja itu harus ACC sesuai BPOM. sesuai Harus dengan di-approve ke peraturan. sana. Harus di-approve. Harus ditanda tangan baru boleh dicetak. Nah nanti kalau memang di jalan pas izin BPOM sekarang sebelum upgrade jenengan ganti label itu batal, Nanti bermasalah. Segitunya ya. Iya. Nih jadi tahu saya nih teman-teman yang mau profesional kayak gitu ya. Ya.
ngikutin aturan main negara aja, nanti insya Allah harus ikutin, harus baik. taat aturan. Tapi ini udah ke brand loh lemongrass kayak gini. Saya udah ngeliat tuh kayak di Silmi di mana. Jadi begitu ada lemongrass, oh berarti lemoni gitu ya. Tulisannya kayak gini emang gitu loh. Jadi tulisan ini kayak semacam logo produk itu memang di benak kita. Iya. Pinter juga Mas ini. Mas desain grafis Pak sekolahnya. Iya. Sekolah. Tapi ini waktu jadi suami saya ngedesain ini ya. Terus saya agak kurangin ini. Gimana kalau kita bikin tulisannya itu pesan di ahli kayak gitu ya. Ya udah akhirnya approve. Jadi saya ini pesen nih tulisan lemon. Tapi dasarnya itu dari suami saya dari udah. Suami idenya. Jadi itu bikin apa namanya? Teks itu apa ya namanya? Bikin tulisan khusus sendiri. Nggak hanya pakai font standar. Ya, font bener font. Maaf ini nggak pakai font jadi standar. ngomong font aja sama suaminya berarti nih. Iya benar-benar. Kini kita itu ngomong font produk khusus, bikin sendiri. Font khusus yang nggak cuman asal ketik apa yang ada di situ gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini mau nyari font lemongrass nggak ada. Nggak ada. Karena memang ini ditulis khusus. Itu harusnya dihaki ya. Harusnya dihaki nih. Ya. Nanti tambah ngurus macam-macam jadinya. Oke, ini luar biasa sekali sahabat Tani. Obrolan kita hari ini nggak kerasa udah ada setengah jaman nih kayaknya. Aduh, nih, masih kurang ya? Tapi masih kurang sebenarnya. Masih banyak yang harus kita bahas, kita ulik. Atau gini aja Mbak, kapan-kapan kita ngobrol lagi boleh ya? Boleh, nanti kita jadwalin. Kalau sudah jadi tempat produksinya, nanti kita bisa masuk ke tempat produksi juga. Rencana dibangun di mana? Deket sawah dong. Sawah mana ini? Ini kan sawah kampung. jeruk dan ini. Di lor apa gitu? Di lahan sawahnya di mana? Ya, namanya lor sana. Di sana? Iya. Berarti utara Dendles? Iya. Yang jalan ke arah? Iya. Itu ya? Pasar rumput itu ya? Iya. Pasar Endeng. Itu emang kanan kiri ada jeruknya itu? Itu jeruknya jenengan? Bukan, saya agak masuk lagi. Dulu di situ tuh banyak semuanya. Betul, saya lewat juga jeruk semua. Tapi sekarang sudah rumput. Rumput, karena ada peternak juga di sini. Mau buat di situ lahannya langsung rencana. Oke, kalau jadi nanti kita main ke sana, kita cerita lagi banyak tentang produknya Mbak Hanum. Ini boleh pesen ya Mbak, ini kalau dari konten ini ada yang pesen, ada yang kerjasama tadi, mau ngambil harga reseller khusus tadi ya? Boleh, dengan harga reseller. Khusus yang di konten ini deh, semuanya harga reseller. Khusus yang di konten ini harga reseller. Tinggal komen aja di komentar video ini, nanti kita sampaikan ke Mbak Hanum. Saya nggak nyampein nomornya Mbak Hanum, nanti malah diserang spam. Kemarin ada narasumber tak suruh nyebutin nomor 081 gitu, habis itu terus error WA-nya katanya. Banyak ya. Iya, boleh lah nanti inbox ke kita, ada IG-nya Panggung juga. Ini IG-nya ini ada Mbak? Ada. Bisa kalau IG boleh lah. Apa? @lemoni Indonesia. @lemoni Indonesia. Silakan bisa DM langsung ke IG-nya ya. Bisa. Nanti akan terhubung langsung ke Mbak Hanum. Ini terakhir Mbak Hanum. Saya minta wejangan pesan-pesan ataupun saran lah buat kami di dunia pertanian. Ini kan saya penyuluh pertanian sama teman-teman, termasuk buat sahabat tani sekalian yang berkecimpung di dunia pertanian. Harusnya sebagai petani dan sebagai insan-insan pertanian ngapain ini? Harus bagaimana nih untuk menjadi lebih baik Mbak Hanum? Baik, buat para sahabat tani yang baik, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti ketika semua hal itu ada di bawah. Jadi kalau petani, misal nih petani lagi harganya turun, jangan berhenti. Harus makin banyak ilmu, makin cari ilmu supaya apa-apa yang di bawah itu bisa naik kembali. Itu jadi jangan pernah patah semangat. Terus untuk insan yang penyuluhnya ya. Untuk penyuluh masukannya boleh, apa Mbak? Ya boleh. Atau gitu pemerintah nggak apa-apa tuh, kementerian atau mana tuh? Jangan. Nggak apa-apa. Jangan. Untuk penyuluh, para penyuluh tetap berikan penyuluhan yang menyeluruh. Siap. Jangan case by case, jangan karena kenal. Tapi tolong semua dijabanin, apa bahasa dijabanin? Dikunjungin. Ya, dikunjungin, diayomin. Mereka yang yang membutuhkan, kadang mereka bukan yang ingin dikenal.
mungkin malah mereka yang membutuhkan adalah mereka yang benar-benar mampu mengusahakan dirinya sendiri. Jadi tolong lihat mereka supaya mereka mampu mengembangkan dan mengupayakan keberhasilan seluruh petani. Seperti itu. Mantap, terima kasih sekali nih Mbak Hanum. Ini ada pesan buat petani dan ada pesan buat kita insan pertanian, terutama petugas-petugas penyuluh, mungkin dinas juga atau sampai kementerian, supaya sebenarnya di lapangan itu banyak petani yang sebenarnya dia berupaya sendiri, kadang mungkin kurang tersentuh oleh kita, oleh pemerintah, karena mungkin selama ini kita kan ngawalnya cuman yang secara kelembagaan, ada kelompok tani, gapoktan. Kadang kayak Mbak Hanung ini malu-malu mau ikut gapoktan atau kelompok tani gitu loh. Jadi tetap harus dimasukin semuanya. Nah, pada hari ini kami tim panggung penyuluhan salah satu untuk itu, karena kami tahu info ada di sini, kita datengin. Semoga nanti ke depan kita lebih masuk lagi tuh sampai ke bawah-bawah akar rumput. Petani sebenarnya mereka kadang butuh kita ya Mbak, untuk berjalan bersama. Butuh banget. Ya nggak ngajarin sih penyuluh itu, ada bersama saja mereka udah senang gitu ya. Nggak harus memberi, menggurui, karena mereka kadang jauh lebih pintar nih kayak Mbak Hanum ini. Sharing kan. Mbak Hanum ini kan jauh lebih pintar daripada saya. Tapi kalau dideketin, akhirnya secara emosi kita jadi jalan bareng lebih enak gitu ya Mbak Hanum ya. Oke, makasih banget masukannya. Sama-sama. Ada lagi nggak closing statementnya? Closing statement untuk daerah ini ya. Iya. Untuk daerah ini kami sentranya rumput. Saya ada ide nih, ide bukan closing, bukan statement ya. Iya, boleh saran atau apa itu ya. Ada ide. Ini petani rumput ini kan sering diambil ke Jogja, ini macam-macam. Gitu iya. Rumput-rumput ternak itu ya. Iya, kebetulan di sini juga ada ternaknya. Ada jadi ternaknya kan sesuai juga. Ya, sesuai iya, ya dengan sesuai ya. Nah, gimana caranya rumput ini bisa dikeringkan jadi pakan, jadi kayak pur gitu, apa sih Mas? Pelet, dibuat pelet, itu, tapi produk tetap untuk olahan pakan yang ternak. dengan harga lebih terhormat gitu ya. Jadi nanti harganya kan bisa tetap stabil. Betul. Terus tetap bisa jadi sentra juga sampai kapanpun, istilahnya seperti itu. Nah, jadi rumput dikeringkan atau dipres gitu kan, nanti bisa buat pakan ternak di Kebumen ini. Gitu. Ini luar biasa ide aja nih. Sih, ide aja. Idenya sampai ke sana-sana. Jadi beliau benar-benar ngelihat potensi ya, potensi yang ada harus dikembangkan supaya lebih menguntungkan untuk yang punya. Gitu kan intinya kan ya? Ya, yang punya dan daerah. Dan daerah. Khususnya ya di Pandan Lor ini. Pandan Lor. Gitu. Ini kayaknya cocok jadi bulurah ini. Oh, jangan. Oh, jangan. Takut enggak. Jangan. Karena jiwa membangunnya itu luar biasa nih. Ya, lemoni untuk negeri, terus apa lagi rumput buat gitu. Lemoni untuk negeri. Masya Allah. Lemoni tadi apa tadi slogannya sambil closing kita? Warisan berhasiat budaya sehat. Oke, kita bareng-bareng Mbak ngomong. Oke. Lemoni warisan berhasiat budaya sehat. Si Lemoni warisan berhasiat budaya sehat. Ya. Oke, terima kasih Mbak Hanum. Sama-sama. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mbak Hanum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.